Apa yang market butuhkan, sediakan. Apa yang market inginkan, penuhi. Apa masalahnya market, kasih solusi. Barang atau jasa yang menghasilkan keuntungan. Harus ada keuntungannya. Bisnis kalau tidak ada keuntungannya bukan bisnis namanya. Kalau ada keuntungannya berarti ada strateginya. Ada strategi untuk mencapai itu keuntungan. Dari kegiatan menyediakan kebutuhannya market, memenuhi keinginannya market, atau memberi solusi atas masalah market. Sehingga kita harus tahu apa yang market butuhkan, sediakan. Apa yang market inginkan, penuhi. Apa masalahnya market, kasih solusi. Paham ya? Berarti menyediakan kebutuhan, memenuhi keinginan, dan selalu kembali ke market. Jadi kalau kita tidak tahu siapa marketnya kita, tidak jalan itu bisnis. Kita punya satu saja ini, satu dari tiga ini, kita tahu kebutuhan yang bisa kita sediakan, atau kita tahu keinginannya yang bisa kita penuhi, atau kita tahu solusi, kita tahu masalah yang bisa kita kasih solusi, berarti kita punya bisnis. Tapi kalau kita tidak tahu ini salah satunya, tidak punya bisnis. Sama misalnya, bagus tidak bisnis kalau kualitasnya bagus? Bagus. Tapi kalau kita bikin laundry yang bagus sekali kualitasnya di daerah Unhas, seperti misalnya Martinissing, atau baru orang masuk, terbuka sendiri pintu kacanya, langsung keluar AC-nya, kayak mall dihantam gitu, tiba-tiba ada security-nya bilang langsung mahasiswanya, mati mija, salah masuk. Semua bilang, paket pak, oh salah, oh ya. Karena bukan sepertinya yang dibutuhkan, padahal bagus kualitasnya. Bagus tidak kalau laundry murah harganya? Bagus. Coba kita buka di CPI, laundry yang 2.500 per kilo. Takut orang masuk. Yang naik BMW, naik Mercedes, 2.000 per kilo, gasing karena cuci di sungai. Jangan kemudian doakan kapan. Tidak mau datang, meskipun murah. Karena dia tidak tahu marketnya, dia tidak tahu apa yang market butuhkan, apa yang market inginkan, apa masalahnya market. Atau kita bikin sesuatu yang keren sekali, tapi tidak ada yang butuh. Misalnya kita bikin senter, keren ini senternya. Senternya itu tenaga matahari, jadi tidak perlu lagi baterai. Ini senter tenaga matahari, sampai kapanpun bisa nyala, asal ada matahari. Kalau gelap tidak bisa dipakai. Terus apa gunanya senter kalau terang? Dia kan tenaga matahari, tidak butuh baterai. Iya, tapi apa gunanya kalau dia terang? Tidak ada yang butuh, tidak ada yang ingin, tidak ada solusi, tidak ada masalah yang dikasih solusi, tidak ada gunanya. Makanya harus kita tahu siapa kita punya market. Tapi ingat, bukan cuma kita yang sediakan kebutuhannya market. Ada juga kompetitor. Makanya riset marketnya, audit juga kompetitornya. Jadi poin utamanya individu atau kelompok harus ada produknya, baik barang maupun jasa. Yang ketiga, harus ada keuntungannya dan memenuhi harapannya market. Ini 1, 2, 3, 4. Ini poinnya. Kalau kita sudah tahu ini definisinya bisnis, coba kita definisikan bisnis kita sendiri. Bisnis saya adalah laundry sepatu. Beda itu sama laundry pakaian. Laundry sepatu yang produknya adalah, kalau tahu produknya berarti mau dijual ke siapa, sudah tahu nantinya. Yang target keuntungannya segini, berarti sudah tahu strateginya bagaimana. Tahu targetnya, tahu cara mencapai target, dan bisa mengukur pencapaian targetnya, supaya kita bisa ukur di mana nih posisi kita sekarang. Bisa mungkin pencapaian target dan bisa membuat semua tim bertanggung jawab atas pencapaiannya. Beda nanti, laundry saya adalah laundry carpet, yang laundry saya laundry carpet yang produknya adalah ini semua produknya. Berarti kalau tahu produknya akan dijual ke siapa ini, siapa yang butuh, siapa yang ingin, siapa yang punya masalah, kita kasih solusi yang keuntungannya harus segini. Berarti ada strateginya. Dari menyediakan kebutuhan, keinginan, dan masalahnya. Market lebih bagus pada kompetitor. Nanti kita riset semua kompetitornya. Terus kalau sudah pahami, kita punya tadi definisi bisnis, pahami definisi bisnis, dan bisa kita definisikan bisnis saya adalah buat, dan itu harus kita buat. Uang yang kita cari juga bukan untuk sekedar hidup saja, harus banyak, harus bisa bikin sejahtera semua pihak di dalamnya, bukan hanya ownernya, pegawainya juga, suppliernya juga. Customernya pun merasakan dampak positif dari bisnis itu. Jika customernya juga puas, jangan ownernya saja pegawainya tidak sejahtera, atau owner dengan pegawai sejahtera tapi suppliernya tidak dibayar. Bisa jadi sejahtera asal kita tidak bayarin, lama-lama bermasalah juga bisnis. Semua pihak yang di dalamnya. Bahkan customernya pun harus puas dengan apa yang dia dapatkan. Makanya sejahtera semua pihak di dalam. Cuman sejahtera itu tidak ada ukurannya. Makanya kita bikin target. Kenapa penting ini sejahtera?
Karena kapan bisnis itu banyak anunya dan bisa bikin saja, itu yang bikin kita tetap semangat. Yang kedua, bisnis akan terus bertahan kalau kita semangat jalankan. Coba kalau sedikit yang didapatkan tidak semangat ki. Baru hujan gerimis, jambi dulu deh hujan. Kalau panas sekali, nanti dibuka deh panas dulu. Akhirnya tidak semangat ki. Coba kalau banyak keuntungannya, yang bikin dia semangat, biar hujan keras, cari dulu jas hujan, nah keras sekali, paling nak kasih bahasa aja ki. Yang penting tetap dibuka karena banyak untungnya, itu yang bikin semangat. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kenapa ada bisnis yang tidak pernah bertambah cabangnya? Salah satunya alasannya kenapa? Karena dia memaksa berbisnis di level yang keuntungannya sebanyak-banyaknya hanya bisa menghidupi dirinya sendiri. Bisnis itu kan butuh modal yang cukup. Keuntungan yang dihasilkan berdasarkan modal yang kita keluarkan. Tidak mungkin modalnya 50 juta baru keuntungannya besar sekali. Pasti sesuai juga dengan modalnya. Kira-kira keuntungan berbanding modal berapa persen? Investasi berbanding keuntungan 5-10 lah. Kalau kita pakai investasi 50 juta, paling banyaknya di 10% normalnya ya. Berarti berapa keuntungannya? 5 juta.